Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita awali dengan umul kitab surah Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah perantara Al-Fatihah Allah berikan kita kemudahan untuk menerima ilmu, dan para almarhumin orang tua kerabat yang sudah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah jadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Dan kita berharap anak keturunan kita kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Al-hadi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Quran nomor urut kedua, Al-Baqarah di ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka Al-Quran turun di bulan Ramadan. Maka Ramadan disebut dengan sebutan Syahrul Quran. Apa tadi? Syahrul Quran. Turunnya Quran di bulan Ramadan. Bahasa Arab turunnya Quran kita lebih sering dengarnya yaitu nuzulul Quran. Nuzulul Quran atau turunnya Quran itu di bulan Ramadan. Apakah Quran turunnya di 10 awal, 10 tengah, atau 10 akhir? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Jamaah depan saya menjawabnya ya Allah. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Turunnya Quran di 10 awal, tengah, atau akhir? Bapak Ibu jawabannya 10 awal, tengah, atau akhir? Kalau jawabannya 10 tengah, berarti sudah dipastikan nanti malam ke 17 Ramadan, malam ke 17 Ramadan itu posisinya ada di tengah. Makanya banyak peringatan nuzulul Quran diadakan insya Allah nanti malam. Tapi kalau kita lihat Quran surat ke-97 namanya Al-Qadar, Allah katakan inna anzalnahu fi lailatil, sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam atau di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran.
Lailatul Qadar itu adanya di 10 awal, tengah, atau akhir? Enggak, awal, tengah, atau akhir. Rasul mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir fil witir. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, tepatnya di malam yang berarti seharusnya mengadakan peringatan turunnya Quran, nuzulul Quran, bukan malam ke 17. Seharusnya mengadakannya di 10 yang terakhir, karena sumbernya kuat, Quran suratnya Al-Qadar. Tapi kenapa di kita dan beberapa negara muslim lainnya termasuk Mesir mengadakan nuzul Qur'annya di malam ke-17? Kita bahas insya Allah. Ada kitab atau buku tafsir, namanya adalah Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Langit jumlahnya ada 7. Kalau saya begini berarti langit ke-7 ya. Di langit ke-7 ada kitab atau buku disebut Lauhul Mahfuz. Apa tadi? Lauh catatan, mahfuz terjaga. Dari langit 7 Al-Quran yang jumlahnya ada 30 juz, 114 surat, 6-nya 4 kali ulama umum mengatakan 6.666 ayat. Turunnya dari langit yang ke-7, nama bukunya yaitu Lauhul Mahfuz. Turunnya enggak langsung ke bumi, turunnya ke langit pertama dulu. Langit pertama disebutkan namanya Baitul Izzah. Jadi kapan Quran turunnya? Quran turunnya dari langit yang ke-7 menuju langit pertama di Lailatul Qadar. Turunnya enggak bertahap tapi sekaligus. Ke mana tadi tuh? Bilangnya pakai bahasa Indonesia aja ya. Langit 7, langit 1. Ulangi. Langit 7, langit 1. Berarti Quran turun dari langit 7 ke langit sekaligus di malam Lailatul. Tapi Quran turun dari langit ke menuju tidak sekaligus, bertahap selama 23 tahun. Makanya Quran turun 13 tahun di kota Mekah, ada surat-surat dikenal dengan sebutan surat, dan Quran turun 10 tahun di kota Madinah, maka dikenal dengan sebutan surat-surat. Dan Quran turunnya dari langit yang pertama, sama-sama ya. Quran turunnya dari langit yang menuju, maka turunnya pertama kali suratnya Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi. Turunnya dari langit pertama menuju pertama kali turun malam ke-17 Ramadan. Maka kalau begitu malam ke-17 Ramadan itu sumbernya adalah bukan dari langit, tapi dari langit pertama menuju bumi. Gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa peringatan nuzul Quran diadakan malam ke-17? Maka itu hitungannya bukan dari langit ke-7, tapi dari langit pertama atau Baitul Izzah menuju bumi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fi harfur jar, lailati kasroh. Sama-sama deh, angkat suaranya yuk. Surat ke-89 namanya Al-Fajr.
Ayatnya 1 dan 2. Wal fajr walayalin ashar. Ulangi yang kedua yuk, yang nomor 2-nya. Walayalin ashar. Di situ di ayat kedua bukannya lailatun tapi layal. Apa bedanya lailatun sama layal? Kalau lailatun malamnya cuma 1, tapi kalau layal malamnya banyak. Makanya di Quran surat Al-Fajr 89 ayat kedua kita baca walayalin ashar. Jumlah malamnya ada 10. Makanya karena jumlah malamnya banyak, maka sebutannya bukan lailatun tapi sebutannya layal. Maka Allah berfirman, inna anzalnahu fi layalil qadar. Apa fi lailatil qadar? Jawab sama-sama. Fi lailatil qadar apa fi layalil qadar? Berarti lailatul qadar cuma ada 1 malam. Dalam setahun lailatul qadar hanya ada 1 malam. Karena penyebutannya bukan layal tapi penyebutannya lailatun. Maka kalau di Indonesia malamnya ganjil, tiba-tiba di belahan dunia yang lain malamnya masih genap, maka jawaban yang paling pas adalah serahkan semuanya kepada Allah, karena Dia yang mengatur waktunya. Jadi sekarang yang perlu digarisbawahi, tidak ada malam-malam, tapi yang ada cuma 1 malam Lailatul Qadar. Karena penyebutannya bukannya layal tapi penyebutannya lailatun. Bisa dipahami nih? Nah, malam tolong dihafalkan ya. Mulainya maghrib. Malam mulainya maghrib. Berakhirnya malam azan subuh. Maka sekarang masih malam apa? Bukan. Maka sekarang pagi, bukan malam. Malam mulainya azan maghrib. Maka di akhir asar atau di awal maghrib berubah tanggal kalender hijriah. Maka sekarang adalah Ramadan hari yang maka nanti di saat azan maghrib sudah masuk malam ke 17. Jadi kalau ada yang tanya kapan mulainya malam, jawabannya adalah maghrib. Ikuti saya sama-sama, kita baca satu hadis. Qala Rasulullah, ini hadis rawahu Imam Baihaqi. Man shalla salatal maghrib wal isya al akhirah min lailatul qadri fi jama'atin. Barang siapa yang sholat maghribnya dan sholat isyaknya dikerjakan secara berjamaah. Ulangin yuk. Barang siapa yang sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan secara dan malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, Rasul mengatakan faqad akhazahu min hazzihi min Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan bagian dari Lailatul, hanya bermodal maghrib berjamaah. Makanya kalau boleh saya sarankan, kalau buka puasa silakan nggak ada acara takjilnya di rumah, tapi usahakan maghribnya jangan di rumah. Di mana? Tapi ada nggak orang habis buka puasa nggak langsung ke masjid tapi ngerokok dulu? Ada tuh, habis buka nggak langsung wudhu, atau sebelumnya nggak wudhu langsung ke masjid, tapi habis buka nyantai dulu, ngerokok dulu. Ada nggak kayak begitu tuh? Daerah mana tinggalnya? Maka kalau boleh saya pesan, takjilnya di rumah tapi maghribnya.
Kalau kita maghrib di masjid, isyaknya berjamaah di masjid, malam itu Lailatul Qadar, maka tanpa kita sadari kita seperti sholat maghrib, pahalanya seperti sholat maghrib 83 tahun, 3 tahun lebih. Itulah hitungan 1000 bulan. Ya Allah, semoga ya Masjid Al-Mubarakah ya semakin banyak jamaahnya di 10 malam terakhir. Ada nggak masjid di awal Ramadan membludak penuh, tapi menjelang Lebaran semakin berkurang? Ada nggak? Padahal di situ ada apa tadi? Lailatul Qadar. Maka usahakan maghribnya berjamaah. Begitu pula usahakan sholat isyaknya dikerjakan secara apa? Berjamaah. Ya Rasulullah, hadisnya At-Tirmidzi, in alimtu ayu lailatin min lailatil qadar fama aqulu fiha. Kalau aku mulai merasakan, mengetahui kalau malam itu adalah Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Rasul mengatakan kepada Aisyah, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena sendiri maka fa'fu anni, kalau rame-rame maka fa. Yang kedua, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Maka make karimnya di kedua atau yang di pertama, semuanya sama-sama benar. Yang enggak benar, Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuun, pemaaf. Allah itu suka memaafkan. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Maka kalau ada yang tanya, zikir yang paling utama ketika 10 malam terakhir adalah permohonan ampunan. Ulangi ya, zikir yang paling utama di 10 malam terakhir adalah permohonan ampunan. Ada lagi nggak usah selain itu? Ada. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Hadisnya rawahu At-Tirmidzi. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku mohon kepada engkau, al-afwa, ampunan, wal afiyata, perlindungan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Permohonan maaf, ampunan, dan apa tadi? Perlindungan. Ke tangan saya yuk. Ampunan, perlindungan. Rasul mengatakan faqad aflahta, kalau kita diampuni dan dilindungi, maka kita untung, bahagia dunia akhirat. Kebahagiaan yang kita raih dengan dua ini, ampunan dan perlindungan. Masya Allah, semoga ya hidup jadi berkah dengan ampunan dan perlindungan. Pilih mana? Kaya enggak berkah, miskin tapi berkah. Bapak Ibu sehat semuanya? Saya ulangin, ini doa loh, lagi puasa di pengajian lagi. Pilih mana? Kaya enggak berkah, miskin berkah. Semoga yang di hadapan saya hidupnya kaya juga berkah. Ampunan dan perlindungan. Sama-sama, ampunan dan perlindungan. Makanya di Quran suratnya 51, nama suratnya Az-Zariyat. Di ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Ashar itu bentuk jamak dari kata sahur. Apa tadi? Makanya semalam habis tahajud kita makan, Pak, bukannya sahur. Itu ada film zaman dulu, sahur sepuh. Sahur. Apa tadi? Maka di akhir malam, kisaran jam 1 sampai azan subuh, zikir orang bertakwa yang paling utama adalah istighfar. Apa bedanya istighfar sama afuun?
Tolong fokus ke depan yuk. Apa bedanya istighfar sama afuun? Sama-sama permintaan maaf. Apa bedanya Ustadz? Lihat sini deh. Ini ada tulisannya enggak? Enggak, maksud saya tulisannya ada apa enggak? Kelihatan enggak? Tapi ada kan? Ini umpama catatan dosa dia. Umpama catatan apa tadi? Maka Allah tutup catatan dosanya. Di hari kiamat, di yaumul hisab, nggak mustahil Allah buka lagi. Ini loh dosa-dosamu, ini loh perbuatanmu, tapi dengan izin Allah aku ampuni dosa-dosamu. Itu namanya Ghafur. Apa namanya itu? Ghafur. Nggak mustahil catatan dosanya masih diperlihatkan. Sedangkan afuun, catatan dosanya udah terhapus dan nggak akan mungkin diperlihatkan lagi. Kalau Ghafur ada kemungkinan tapi kalau afuun, catatan dosanya udah terhapus dan nggak diperlihatkan lagi. Makanya saya berharap meninggal dunia penuh dengan Allahumma inna nas'aluka ilman. Nah, bukan. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina wan najata wal afwa indal. Nomor 7 tadi apa? Allah mudahin ya Allah, jamaah ya Allah. Nomor 7 tadi apa? Bapak sehat semuanya sama Ibu? Bu, Pak, nomor 7 tadi apa? Allah ya Allah, yang benar berangkat umroh ya Allah. Ya Allah, yang benar tambah rezekinya. Nomor 7 tadi apa? Allahumma innaka afuun. Apa Bu? Allahumma barik lana wa ba'da. Pak, Bu, sama-sama meninggal pengennya masih punya dosa apa enggak ada? Enggak, sama-sama pengennya meninggal dunia masih punya dosa apa enggak ada? Kita punya dosa enggak? Ustadz, jangan bilang banyak dong, dengar saya di sini. Ya Allah, yang bilang dosanya Ustadz banyak, semoga berangkat haji dia ya Allah. Enggak, sini sama-sama. Ustadz punya dosa enggak? Saya enggak mengada-ada ya. Ini saya temukan di hadis Imam Ahmad. Lama usriya bi rajulan tuqradu shifahum bimaqaridin min narin. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul melihat ada sosok manusia yang apa? Yang bibirnya digunting dengan gunting terbuat dari api. Bareng-bareng ya. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul melihat ada manusia yang bibirnya digunting dengan gunting terbuat dari. Maka kemudian malaikat Jibril ditanya oleh Nabi, "Man haula?" Siapa mereka yang bibirnya digunting dengan gunting terbuat dari. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan sama-sama, Al-khutoba'u. Al-khutobah bentuk jamak dari kata yang hari Jumat ada di sini. Ya Allah mudahkan. Yang hari Jumat ada di sini, khotibnya banyak, namanya khutobah. Kalau khotibnya satu, khotib. Berarti kalau begitu ada khotib masuk ke dalam. Nggak apa-apa, jangan gak enak bareng-bareng ya. Ada khotib masuk ke dalam dan bibirnya. Kalau gitu, ada nggak ustadz neraka? Jangan bilang banyak, ada apa enggak? Diapain bibirnya? Dijahit, juga jahit, digunting. Siapa dia yang bibirnya
yaitu penceramah, kata malaikat Jibril kepada Nabi, alladzina ya'muruna nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Dialah penceramah yang menyampaikan, tapi apa yang dia sampaikan dianya enggak ngamalin, cuman enggak. Jangan ngegas begitu dong, biasa aja. Berarti kalau begitu ada enggak ustadz yang masuk neraka? Makanya kalau ada ustadz dan kiai kelakuan sama ucapan yang gak seimbang, boleh nggak ingetin, tat inget gunting. Ya Allah, semoga ya kita penuh ampunan ya, wa maghfiratan ba'da. Ya Allah, semoga kita semua penuh dengan ampunan, amin ya Allah. Jam berapa sekarang ya? 4.3. Nih kalau lagi begini enakan yang ceramah apa yang dengerin sambil nyender? Enggak nih, bareng-bareng nih Bu, Pak, sama-sama terusin apa cukup? Bisa ngatur Allah enggak? Allah kita atur, bisa enggak? Ngatur ustadz? Jadi terus ini gitu ya. Maka usahakan malamnya, maghribnya berjamaah di ini. Saya pernah nyampein di setiap masjid yang umumnya kita nih, Pak, usahakan usaha ini. Kalau di tempat saya di Cepete itu ada masjid sebelah rumah saya, tanah wakaf keluarga. Tarawehnya kalau di samping rumah saya itu 20, witirnya 3, jadi berapa? Tapi imamnya baru 8 rakaat, jamaahnya banyak yang pulang. Di mana tuh? Di sini ada nggak? Ya sama dong kalau gitu, cepet. Usahain imamnya sama, sholat tarawehnya sama imam sampai selesai. Itu pahalanya kutiba lahu qiyamul laila, seperti orang sholat sunnah dari setelah isya sampai azan subuh enggak putus. Apalagi malam itu Lailatul Qadar. Sini semuanya dah ya, Lailatul udah, sekarang Qadar. Suratnya 57 itu setelah 56, sebelum 58. Bener nggak? 57 suratnya namanya setelah Al-Waqi'ah, sebelum Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Berarti surat 57 namanya Al-Hadid. Ayatnya 22, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Pandangan ke depan dulu. Setiap apa yang menimpa di bumi, catatannya udah ada di langit 7. Ke tangan saya yuk, sama-sama. Kalau saya bilang begini bumi ya, ini langit 7. Apa yang terjadi di catatannya udah ada di langit yang ke. Maka Rasul mengatakan 50.000 tahun sebelum ada langit bumi udah ada catatan. 50.000 tahun sebelum ada langit bumi udah ada catatannya. Sampai kapan hujan turun dan di mana itu daun jatuh ada di sini. Berarti saya tanggal 16 Ramadan di hari Ahad atau Minggu bertemu bapak dan ibu, catatannya udah ada di sini. Maka sekarang kita udah ketemu ucapannya qadarullah. Apa ucapannya? Bukan ka, qaf. Qadarullah. Ulangi sama-sama. Kalau udah terjadi baru bilang qadarullah. Ada orang janji bulan depan dia janji nggak bisa datang. Bulan depan belum terjadi, dia nggak bisa datang. Bilangnya qadarullah, saya nggak bisa datang bulan depan. Kalau belum terjadi bilangnya jangan qadarullah. Apa bilangnya? Sama-sama, apa bilangnya? Insya. Kalau sudah terjadi, nah makanya bilangnya apa tadi? Pak, Bu, sama-sama yuk, angkat suaranya bareng-bareng.
Qala Rasulullah. Ya Allah, yang angkat suara berkah ya Allah. Ini paling enak habis sahur begini. Habis sahur paling enak ngapain jam segini nih? Sama-sama yuk. Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Tolong lihat ke tangan saya. Janganlah kalian mengatakan kata Rasulullah, kalau aku begini pastilah begitu. Ulangi, kalau aku ini, kalau saya bilang kalau telunjuk saya begini jangan begitu. Kalau yang ini baru begitu. Bapak jangan balikin saya. Sabar, nggak boleh marah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Janganlah kalian mengatakan kalau aku Astagfirullahaladzim ya Allah, sabar. Janganlah kalian mengatakan kalau aku pastilah saya tinggal di begini. Saya tinggal di Cepete mau ke arah BSD. Paling enak lewatnya Fatmawati. Tiba-tiba jalan Fatmawati macet. Jangan pernah bilang coba ya lewatnya Antasari. Nggak boleh. Bilangnya qadarullah. Ucapan coba apabila fataha amala syaitan, setan masuk ke dalamnya, kita jadi mengeluh terus dan enggak bersyukur. Coba ya, suami saya jangan dia, mantan pacar saya dulu, mungkin saya rezekinya enggak begini. Enggak boleh bilang begitu, ibu. Ibu pilih mana? Punya suami kaya enggak soleh, punya suami miskin tapi soleh, pilih mana? Ibu sehat semuanya. Coba ulangi, pilih mana? Suami kaya enggak soleh, suami miskin tapi soleh, pilihnya? Ibu, Bu, suami meninggal di kuburan, berarti suaminya udah meninggal di kuburan. Tiba-tiba ada laki-laki tampan, soleh, baik hatinya, pengertian, kaya, suka dan melamar ibu, terima apa enggak? Kasihan bapak. Makanya sekarang mumpung masih ada, nikmatin apa yang ada sebelum dinikmatin sama laki-laki yang lain. Tapi kalau umpama suaminya meninggal dunia, boleh nggak istrinya nikah lagi? Nggak boleh, nunggu iddah selesai dulu. Berapa idahnya? Quran surat kedua ayatnya 2, 3, 4 bulan 10. Sekarang saya balik, istrinya meninggal hari ini, boleh nggak bulan depan suaminya nikah lagi? Nah, gantian ya. Jangankan bulan depan, ntar malam. Duh, sampai mana saya ngomong tadi tuh ya? Coba bareng-bareng ya, bareng-bareng sini semuanya, bareng-bareng ya. Coba ya, mantu saya jangan dia, mantan pacar anak saya dulu. Mungkin rezeki anak saya nggak begini, nggak boleh. Ucapannya yang paling pas tadi adalah, berarti kalau seorang istri punya suami dan suaminya nikah lagi sama yang baru, maka ucapan yang paling pas bagi seorang istri adalah, ibu setuju nggak? Sini yuk sama-sama ke depan dulu, saya buka ya. Di sini namanya kodok, yang di bawah namanya qadar. Sama-sama. Ini Lailatul, sini bareng-bareng. Yang di langit 7 catatan namanya, yang di bawah namanya apa? Qadar. Orang beriman harus percaya rukun iman ke-6, percaya sama qada. Dan maka kalau ada yang tanya, anak Pak, apa sih percaya kepada qada dan qadar? Jawabannya percaya sama udah yang di atas dan percaya sama udah yang di bawah. Itulah qada dan alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Udah cukup ya? Cukup? Mati Pak. Ya Allah,
sabar ya Allah, bulan puasa ceramah ya Allah. Semoga barokah, Pak Taufik berkah ya Allah. Lamain Pak, setengah jam. Oh, karena saya pegang kali ya. Seharusnya tadi jangan pegang ya. Ya Allah, Masya Allah. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Terusin gak nih? Kok suaranya enakan yang ini ya? Terusin gak nih? Coba bareng-bareng sini. Alhamdulillah ya Allah, semoga yang benerin mikrofon panjang umur sehat tambah rezekinya ya Allah. Terusin gak nih? Sampai mana tadi? Pandangan ke depan dulu ya. Nih, sini. Ini kan catatan nih, umpama yang di bawah terjadi. Pandangan ke depan ya. Apa yang terjadi di bumi sudah ada ke depan dulu. Ini kodok, ini saya meninggal kapan dan saya jangan saya dah, kita semuanya. Ada nggak ustadz masih muda meninggal duluan? Kita meninggal dunia kapan dan di mana? Ada nggak di sini? Sama-sama jawab. Sekarang sudah meninggal belum? Maka kodoknya sudah ada. Teruskan. Ya Allah, mudahin ya Allah. Kita meninggal kapan dan di mana? Kan ada di sini. Benar apa enggak? Sekarang sudah meninggal belum? Maka kodoknya sudah. Tapi sini ya. Si dia atau si fulan di langit ketujuh tertulis enggak berangkat haji. Fokus ke depan ya. Dia di langit ketujuh tertulis enggak berangkat. Tapi seiring dia berusaha, seiring dia berdoa, seiring dia meraih Lailatul Qadar, apalagi dia itikaf dan dia minta sama Allah biar diperkenankan berangkat haji, maka catatannya di sini yang tidak berangkat haji dengan izin Allah, Allah rubah menjadi berangkat haji seiring dia meraih Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar dalam buku tafsir Lailatul Takdir, malam perubahan nasib. Apa tadi? Malam. Maka nasib kita di kemudian hari, anak cucu kita, keluarga kita, usaha kita bisa kita rubah insya Allah dengan kita meraih Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar yang pertama artinya Lailatul Takdir, malam perubahan. Apa tadi? Semoga nasib kita menjadi lebih seiring kita Gimana Bu? Terusin nggak nih? Ya Allah, semoga nasib kita menjadi lebih baik ya. Dengan meraih apa tadi? Kedua, saya persingkat sini yuk. Jadi Lailatul Qadar, Lailatul Takdir atau Lailatul Tahkim, malam perubahan takdir. Sama-sama, malam perubahan atau bahasa kitanya biar gampang, malam perubahan. Maka nasib kedepannya menjadi lebih baik. Ya Allah, semoga ke depan kita keluarga menjadi lebih baik. Syukuri apa yang ada. Insya Allah menjadi lebih baik. Kedua, tadi kan inna anzalnahu fi lailatil. Maka nanti Bapak pulang dari masjid, lihat handphone atau Quran, suratnya ke-44 namanya Ad-Dukhan. Di ayat yang ketiga itu tertulis inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Masjid ini namanya, maka nama masjid ini mubarakah ada di Quran suratnya ke Pak. Kalau begini 2 kali berapa? Tadi saya berapa kali nih? Ya Allah, sabar ya Allah, semoga berkah selalu ya Allah. Maka kalau begitu inna anzalnahu fi
fi lailatim. Ini masjid namanya. Jadi masjid mubarakah ada di Quran tulisannya surat ke. Saya tadi berapa kali nih? 4 nama suratnya. Jadi kalau ada yang tanya nama masjid ini ada di surat ke ayat yang ke inna anzalnahu fi lailatim, maka mubarakah. Ini apa ini tulisannya nih? Tuh, masjid apa itu? Maka kalau begitu masjid mubarakah, mubarakah adalah nama lain dari Al-Qadar. Nanti buka Quran surat yang 44 ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam yang penuh maka mubarakah artinya berkah. Dengan harapan yang menamakan masjid ini, yang ke masjid, pulang dari masjid selalu dapat kaya nggak berkah, miskin berkah, pilihnya kaya berkah. Sini yuk sama-sama tutup bareng-bareng angkat suaranya. Ziyadatul khairi. Yang namanya berkah nambah baik. Ulangi, yang namanya nambah. Maka orang yang sholat di masjid ini insya Allah pulang dari sini menjadi. Maka kalau begitu orang yang meraih Lailatul, sama-sama ya, orang yang mendapatkan Lailatul, maka kedepannya sama-sama dong, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kedepannya menjadi. Lihat ya, habis Ramadan langsung puasa, sehari sesudahnya apa makan ketupat terusin. Pak, bareng-bareng Ramadan insya Allah kan 1 Syawal, benar Pak kagak? Nah, besoknya atau lusanya masih nerusin ngopi ngerokok di siang hari apa langsung puasa sunnah? Pilih mana Pak habis lebaran? Puasa sunnah Syawal apa ngerokok? Hati-hati, di daerah Jagakarsa ada pemancingan, ada orang mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh Pak, mati. Apanya yang mati? Yang mancingnya? Sini yuk sama-sama. Lailatul Takdir, malam perubahan nasib. Lailatul Mubarakah, malam penuh Pokoknya kalau ada yang tanya apa itu arti kata dari Al-Qadar, tahkim, takdir, perubahan nasib. Kedua, ingat aja masjid ini. Apa namanya? Coba tes, adanya di Quran nomor urut keberapa? Sini terakhir sama-sama. Lailatul, gabung, Lailatul Tadyiq. Ya Allah, ibu-ibu semoga berangkat haji sama suaminya ya Allah. Ya Allah. Berarti ibu yang di belakang Pak Taufik, suaminya ini kan? Jadi bapak nggak semua istrinya ada di belakang? Ada nggak di belakang suaminya udah nggak ada? Ada nggak di sini istrinya udah meninggal? Ya udah cocok sama yang belakang. Udah dari sini ngaji lagi ya. Aduh, sampai mana saya ngomong tadi tuh? Lailatul Tadyiq apa? Malam sempit. Ulangi. Enggak, kurang kompak. Malam sempit. Lailatul Qadar, di dalam buku tafsir Al-Qurtubi tertulis Lailatul Tadyiq, malam Kenapa malam itu disebut malam Habis waktunya. Cukup ya? Terusin nggak? Kenapa disebut malam itu malam?
tanazzalul karena malam itu banyak turun malaikat, makanya bumi terasa. Kalau banyak malaikat beda sama banyak setan. Pak, Bu, ini badan kalau ada jinnya bawaannya panas. Hati-hati tuh, emosional. Kalau bahasa Betawi cepeteknya ambekan. Saya ceramah di Pemalang, ambekan begini. Kalau di Betawi cepete, ambekan dikit-dikit. Ngambek, tuh orang yang suka ngambek, khawatir ada jinnya, dicabut, namanya ruqyah. Dengar suara azan panas, baca Quran gelisah, di masjid maunya buru-buru selesai, duduknya silap, blonjor, nyender, salah. Makanya yang sekarang nyender, ruqyah. Gitu ya. Malam itu penuh dengan malaikat. Kalau ada malaikat beda sama setan. Kalau ada setan bawaannya, tapi kalau ada malaikat bawaannya adem. Makanya malam itu tandanya hawanya karena banyak. Ngapain Ustadz dia turun? Yang turun Pak gede-gede punya. Ngapain mereka turun Pak? Ngapain? Ini siapa namanya nih? Pak, siapa namanya? Hah? Zainal. Panggilannya Jenal. Nah, sama Fauzan, Fauzi. Pak Zainal apa? Arif, pinter, bijaksana. Ke depan ya. Sini deh. Malam 10 terakhir Pak Zainal ada dan dia berdoa. Ternyata ketika Pak Zainal Arifin sedang berdoa, ada makhluk yang begitu bejibun mengaminkan. Berapa jumlahnya Ustaz? Hadisnya Ibnu Hibban, aksaru min adadil hasa. Jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar lebih banyak ketimbang jumlah butiran-butiran pasir yang ada di muka bumi. Maka kemudian Pak Zainal, siapa namanya Pak? Bapak Surya dan Bapak Zainal sedang yang ngaminin bukan 10 lagi. Apalagi yang ternyata Ustaz, ternyata di sini ada Qiyamul Lail. Ada nggak di sini? Ketika Bapak Allahu Akbar, mereka mendekati para malaikat yusalluna, dan mereka mendoakan orang yang beribadah di malam itu, mengaminkan, mendoakan sama-sama. Sekarang ibu bapak tolong jawab sama-sama, malaikat punya dosa apa enggak? Ustadz, malaikat punya nafsu apa enggak? Ustadz, ada enggak ustadz atau kiai istrinya 2? Enggak, jangan bilang ada, banyak apa enggak? Ada enggak ustadz yang takut sama istrinya? Yang tinggal di mana? Makanya banyak ibadah, maka banyak baca Quran. Ada yang baca Quran di masjid tanpa dia sadari dia sedang didoakan malaikat. Hawanya adem, diaminin, didoain, dan ngurusin takdir yang Allah putusin. Cukup ya, saya masih ada 4 acara insya Allah menghemat ini. Cukup ya. Kecuali kalau di sini hari biasa ada. Makanya ini harus biasanya Pak, kalau dihadiri malaikat bawaannya adem. Nah, ini saya lihat Bapak kiri, tengah, kanan, dan Ibu kelihatan dari sini. Saya mandang wajah Bapak Ibu pagi ini terasa adem saya, karena ada semangat ibadah, semangat baca Quran, ya, semangat jaga hati. Jangan sampai malam itu penuh permusuhan. Itu yang membuat enggak diterima Lailatul Qadar.
Apalah artinya sering ke masjid tapi kalau karakternya enggak baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar Bapak, saya bilang semangat ibadah, bilang ya insya, biar ada pertolongan dari Allah. Bareng-bareng semangat menghidupkan masjid, semangat membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Semoga kita semua bisa meraih Lailatul Qadar. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.